Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Ngaji kita. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah subscribe. Mudah-mudahan Allah ganti dengan rezeki yang lebih melimpah. Dan saya harus mempertanyakan, benarkah postingan ini? Postingan ini dibuat oleh Ustadz Alfian Tanjung. Dan apa penjelasan beliau? Mari kita tonton cuplikan dan penjelasan dari Ustadz Alfian Tanjung berikut ini. Ada beberapa gelintir orang atau bisa dikatakan kelompok yang tidak suka sehingga mau menghalangi, maka sahabat-sahabat jangan gentar, jangan takut, nggak boleh ragu-ragu, maju terus, pantang mundur, siap. Pasti kita akan dilindungi oleh aparat negara. Siapapun, kelompok apapun yang ingin merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, mengganggu NKRI, mengganggu Pancasila, diganti dengan khilafah atau sistem dan bentuk yang lain, kira-kira kita menyerah apa melawan? Menyerah apa melawan? Menyerah apa melawan? Siap melawan, siap melawan, siap maju. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa, kita tanyakan Bung Kameramen, sampai kapan Bung Kameramen akan bersembunyi di balik lensa? Sampai ada podcast kuat. Ya, Bu Alfian, terima kasih. Hari ini kita akan membahas lagi orang-orang yang gencar memfitnah habaib, juga akhirnya membuat hubungan habaib, kiai dan ulama yang lainnya bisa saling curiga. Ini sangat tidak baik, Bu Alfian. Nah, ini saya mendapatkan laporan dari kawan saya, atau nggak bisa dibilang intel terpercaya, karena memang sekitar rumahnya tuh, Bu Alfian, di Karawang. Nah, jadi memang dia sampaikan tiba-tiba di daerah tempatnya dia itu ada kayak satu tempat dipasangin plang-plang Bu Alfian, markas besar Laskar Agung Syekh Kuro Nusantara. Nah, itu di situ ya macam-macam lah ya, diketat. Nah, kemudian yang ingin datang ke tempat itu ternyata imat, Bu Alfian. Nah, kemudian ternyata kedatangan imat itu tercium oleh umat Islam di Karawang, Bu Alfian. Ya, mungkin saya rasa umat Islam di sana tidak ingin, Bu Alfian, hanya karena satu orang umat Islam terpecahkan. Itu kan tidak bagus ya, Bu Alfian. Yeah. Nah, ini kan akhirnya mereka melakukan aksi yang ujungnya adalah ratusan polisi dan TNI siaga di komplek pemakaman Syekh Kuro. Nah, ini kan lucu, Bu Alfian. Untuk menjaga seorang imat, dia menurunkan banyak polisi, dan ada kabar di sana ada benderanya BNPT, dan warga itu disebut diberikan uang 100.000. Wah, ini gimana nih? Respon awalnya dulu, Bu Alfian, silakan. Ya, yang pertama, ini nggak bisa dipisahkan dengan Fuad Pleret. Ya. Jadi imat dengan Fuad Pleret ini jangan-jangan satu guru satu ilmu gitu. Yang satu tampangnya kiai, tampangnya seolah-olah ulama, yang konon secara nasabiah pun sebenarnya dia dipersoalkan orang. Lu dari mana titisannya, Bang? Kan gitu ya. Nah, yang jelas peristiwa ini adalah peristiwa yang harus dicermati. Kenapa ada orang berani berteriak-teriak untuk mensweeping habaib? Itu kan udah ancaman kriminal, tapi orang tersebut tidak mendapatkan treatment apapun ya kepada bapak kepolisian, kepada bapak-bapak aparat terkait, agar tolong dong, kalau orang sudah mengarah kepada perbuatan yang membuat keresahan dan ketidaknyamanan, jelas dia berpotensi melanggar hukum. Iya. Jadi harusnya ancaman untuk mensweeping kan efeknya bisa efek fisik, bisa membunuh, bisa membakar, bisa menyeret, bisa mengusir. Kan itu namanya sweeping kan. Artinya ini juga catatan. Yang kedua, imat udah jelas masyarakat udah nggak nerima. Kita tahu memang omongan-omongan orang ini nggak ada angin, nggak ada hujan, langsung tantang sono, tantang sini. Giliran ditantangin malah nggak datang kan gitu. Iya, kabur. Itu kan namanya ya lempar batu sembunyi tangan dan konyol. Dan saya pikir
kepada para aparat juga jangan mempertontonkan arogansi. Bagaimanapun kami, saya dan masyarakat umum juga adalah masyarakat yang punya titisan leluhur kami. Kalau terus-terusan Anda mempertontonkan sebagai aparat yang seperti pelaku-pelaku nikah, pasukan Kempetai, atau yang pernah jadi aparat-aparat penjajah, satu waktu Anda akan berhadapan dengan generasi pahlawan dan titisan kepahlawanan yang mereka tidak hitung-hitungan untuk keberanian yang akan mereka tampakkan. Mungkin saya ingin kembali kepada adanya kedatangan orang bernama Imad. Ngapain gitu kan? Terus lalu pakai dikawal ratusan sampai sekian banyak. Untuk apa? Kalau memang dia resisten, larang aja dia datang ke situ. Betul. Kan begitu logika sederhananya. Kenapa Anda bisa membiarkan satu angkatan muda atau satu laskar ormas tertentu melarang ustadz tertentu untuk datang ke sebuah daerah, dan Anda biarkan saja itu? Padahal kita punya undang-undang dasar. Setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapatnya selama pendapat tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip keyakinan masyarakat umum, yang ngundang orang yang suka, orang yang nggak suka. Karena orang yang beda agama ikut-ikutan ngelarang. Ya, saya sebagai seorang tokoh atau sebagai satu aktivis gerakan dakwah, saya sering heran loh, acara-acara orang Islam yang teriak-teriak justru orang kafir, orang yang bukan Islam ikut-ikut ngelarang segala macam. Emang pernah kami melarang pendeta untuk ceramah di gereja manapun? Nggak pernah kita begitu, Bung. Ya, Bu Alfian, memang ini yang saya rasa mungkin satu saat Tempo mungkin bisa menginvestigasi nih Bu Alfian, karena saya curiga atau bisa diduga nih Bu Alfian, seperti dipelihara Bu Alfian orang-orang yang sejenis Imad ini Bu Alfian. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Coba kalau kita bandingkan Bu Alfian, misalkan yang pernah ditolak kan Ustadz Alfian Tanjung, Ustadz Felix Shaw pernah ditolak juga kan pengajian, kemudian Ustadz Khalid. Nah, contohnya gini, ketika Ustadz ditolak, itu kan Ustadz ingin datang ke satu masjid Bung Alfian. Nah, umat nunggu di masjid kan, kira-kira gitu. Nah, jadi Ustadz dari satu titik mau ke masjid. Nah, tapi di tengah jalan ada orang yang nggak suka dengan Ustadz tersebut, nolak. Tapi kan ada jamaah yang nunggu. Nah, Imad ini lucu Bung Alfian. Dia udah datang ke Karawang, nggak ada umat yang nungguin, nggak ada. Cuma dia mungkin mau datang, mungkin ke situ dia pengen pengaruhin tuh, pengen mempengaruhi fitnahnya terhadap habaib, misalkan begitu kan. Nah, jadi dia nggak ada jamaah yang nunggu kayak Ustadz Alfian atau tokoh-tokoh yang nunggu. Nah, itu kan aneh Bung Alfian. Nah, ketika penolakan itu ada, harusnya kan polisi, tentara atau BNPT itu kan mikir, nah ini emang orang bermasalah nih. Tapi kan mungkin apa karena dia pionnya si aparat-aparat ini kan kita nggak tahu Bu Alfian. Nah, jadi saya rasa malah ini tidak baik untuk diteruskan Bu Alfian, karena merawat penyakit Allah akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Ini gimana Bu Alfian? Ya, kita pernah punya nama-nama yang kontroversial ya, seperti Gus Nuril, seperti Gus Miftah. Itu kan nama-nama yang sebenarnya kontroversial, yang dulu-dulu orang mendengar sangat asik kan. Betul. Sebutlah Gus Miftah, kita memberitahu pada masyarakat, yang nyogok maupun yang menerima sogokan dua-duanya neraka. Dalilnya cakep banget kan ya. Nah, kemudian orang melihat bagaimana kontroversi perilaku dia. Ternyata kan juga tidak memberikan kebaikan dan perbaikan secara luas. Nah, sekarang yang namanya Imad. Ya, Imad ini memang punya teman-teman, tapi dia jadi simbol ya, fungsi-fungsi yang mungkin pernah dimainkan oleh orang-orang Belanda dulu ya, ketika mereka merusak garis perjuangan Pitung Pitulung dengan adanya pengkhianatan daripada orang yang dianggap pernah satu perguruan dengan Pitung. Nah, kembali kepada persoalan ini, saya ingin mengajak buat seluruh masyarakat dan juga buat para aparat, apa Anda ini nggak punya kerjaan, Anda kurang kerjaan. Negara kita ini banyak masalah yang berhubungan dengan ancaman eksternal. Betul. Tuh, yang kedua, kita apa Anda nggak melihat invasi Cina itu udah terang-terangan. Masyarakat untuk datang ke sebuah perumahan saja harus menggunakan paspor. Apa penjelasan Anda sebagai aparat? Yang kedua, bagaimana masyarakat di kampung-kampung mereka terpaksa melepas tanah, bahkan tanah matang mereka pun dipaksa dijual. Tanah matang itu Bung Komaramen, tanah yang masih sangat produktif untuk pertanian dan dijual dengan harga yang ditentukan oleh pembeli. Mana dia Anda, orang-orang yang menjadi tempat pengayom dan pelindung masyarakat? Mana Anda yang katanya mempunyai kasih sayang dan presisi, yang Anda punya sikap-sikap positif untuk memberikan keamanan dan kenyamanan buat masyarakat? Jadi yang jelas, kami ingin mengatakan bahwa kalau cara-cara yang ditempuh lebih mengarah kepada politik belah bambu, cara-cara yang ditempuh bersikap represif, cara yang ditempuh bersikap menakut-nakutin, cara yang ditempuh bersikap arogan, cara yang ditempuh bersifat bertentangan dengan hukum yang berlaku, Anda tidak usah menunggu lama. Akan ada nanti
amok massa kalau dalam bahasa teori sosiologinya. Ada kemarahan masyarakat yang sesungguhnya dikomando oleh ketakutan mereka yang terlalu dalam. Ya, Bung kameramen dan pemirsa, dalam ilmu psikologi manusia, kalau orang sudah ditakut-takuti, ketakutan terlalu dalam, ketakutan terlalu lama, ketakutan terpendam, maka nanti yang akan muncul adalah keberanian yang tak terbendung. Betul. Tolong camkan baik-baik kepada Anda yang punya senjata, kepada Anda yang punya surat tanda tangan dan stempel basah, Anda yang punya kekuasaan, Anda tidak akan hidup selama-lamanya. Betul. Anda pasti mati, Anda akan pensiun, Anda akan selesai, dan saya Alfian Tanjung mengingatkan, sesal dulu, kalau juga nanti Anda akan menyesal di dunia maupun di akhirat. Iya, Bung Alfian, ini kan akhirnya kita lelah ya Bung Alfian, kita dipaksa untuk mengurusi urusan yang sebetulnya menguras energi ya Bung Alfian. Tapi menurut saya juga ini tidak bisa diremehkan Bung Alfian, karena kalau ini kita anggap bukan masalah, kita kedepannya akan mudah Bung Alfian diadu domba, akan mudah difitnah, akan mudah diacak-acak lah. Mungkin untuk akhir sesi kali ini berarti mereka serius dong Bung Alfian, ingin menghancurkan habaib, pintu masuk mereka, dan ujungnya adalah agar habaib, ulama, kiai tidak akur. Akhirnya umat bingung nih, gue dengerin yang mana nih, pada berantem di atas, nggak jelas nih. Untuk akhir sesi kali ini, silahkan Bu Alfian pesannya untuk kita semua. Ya, yang pertama, situasi ini adalah situasi delegitimasi ulama. Karena di negeri kita, kalau ulama, para habaib, tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh yang punya visi kestabilan masyarakat dan dinamika masyarakat yang positif, itu mereka bisa bersinergi, maka rencana-rencana mereka yang culas dan licik tidak akan pernah bisa terlaksana. Itu yang pertama. Yang kedua, ini merupakan jalan tol invasi. Keadaan ini membuat masyarakat menjadi apatis, skeptis, sinis, dan akhirnya mereka tidak tahu bahwa tanah mereka sudah habis dibeli oleh orang-orang Cina. Tanah mereka kemudian juga bukan milik mereka lagi, walaupun mereka di rumah punya sertifikat, ternyata mereka punya sertifikat yang seperti degree sertifikat. Ini seperti kasus di Meruya, Jakarta Barat, gitu Bung kameramen. Jadi orang-orang yang punya tanah, dia merasa punya sertifikat, ketika dia mau jual nggak bisa, dia harus izin dulu sama pemilik grand tanah yang luasnya sekian ratus ribu atau sekian juta hektar atau sekian juta meter persegi. Nah, akibatnya mereka berhadapan dengan konfrontasi itu, dan aparat nggak ada yang belain mereka. Dengan tuduhan mereka mengambil tanah atau nyerobot tanah orang, padahal tanah mereka ada buktinya, ada segala macam. Nah, yang lainnya buat masyarakat, jangan kehilangan optimisme, jangan kehilangan keberanian, jangan kehilangan pemihakan. Kita memang berada di zaman yang semakin hancur-hancuran. Negara kita semakin tidak baik-baik saja. Saya Alfian Tanjung mengajak kepada semua kita, jangan ciut nyali, jangan rendah diri, jangan merasa kita ini orang yang ngontrak di negeri ini. Kita orang yang menjadi pemilik sah republik ini, dan orang-orang Cina itu pendatang yang mereka tidak akan mau membela kita kalau kita ada masalah dengan serangan dari luar. Mereka akan pulang ke kampung mereka di Cina sana. Yang kaum pribumi, kita semua tetap akan memastikan, saya akan nyatakan dengan tegas, kita pasti insya Allah akan kembali muncul generasi-generasi pahlawan di seluruh daerah, di seluruh provinsi, di seluruh kota kabupaten se-Indonesia. Jadi lo jangan coba-coba terus-terusan mengarah kepada invasi dan imperialisme kepada Indonesia. Semua negeri ini punya anak-anak pahlawan, cucu-cucu pahlawan, dan pahlawan itu semuanya sedang belajar, sedang ibadah, dan sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pembelaan hak-hak mereka. Kepada saudara semua, tentunya kepada masyarakat dan kaum muda, mari kita melakukan aktivitas yang positif. Sekolah yang maksimal, jangan lupa tegakkan sholat 5 waktu, berbakti kepada kedua orang tua, jaga hubungan yang baik dengan masyarakat tetangga dan orang-orang secara harmonisasi hidup bermasyarakat, dan yang paling penting, jaga ulama kita, jaga habaib kita, jaga tokoh-tokoh leadership, informal leadership, jaga orang-orang yang dituakan, jaga nenek mama kita, jaga orang-orang yang dimuliakan di masyarakat, karena itu adalah gerakan-gerakan invasi dari ideologi-ideologi komunisme dan ideologi-ideologi yang ingin merusak, itu kelompok Zionis dengan turunannya. Titisan-titisan Dajjal. Kami akan lawan dengan semangat jihad fisabilillah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Gimana tanggapan dari teman-teman tentang podcast? Sebetulnya podcast ya, cuman kameramennya agak kelihatan tentang video tersebut. Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.